teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Ari hari ini yang insya Allah akan membawakan materi mengubah bentuk pecahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Namun untuk hari ini Miss Ari hanya akan menjelaskan mengenai mengubah bentuk pecahan dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Kita cari tahu sama-sama ya. Check this out. Oke, sebelum Miss Ari masuk ke dalam materi hari ini, Miss Ari mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang teman-teman harus pahami hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran dengan benar. Yang kedua, teman-teman bisa mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dengan benar. Sudah siap untuk melihat materi hari ini? 1, 2, 3, let's go! Nah, berikut ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang kedua, teman-teman mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan materi di atas. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di materi ini teman-teman bisa kerjakan dengan dua cara loh. Mau tahu caranya apa saja? Oke, yang pertama teman-teman bisa mengerjakan ini dengan yang namanya pembagian bersusun ke bawah atau biasa disebut sebagai porogapit. Untuk yang kedua, teman-teman bisa mengerjakan materi ini atau pecahan ini dengan menggunakan pengurangan bersusun ke bawah. Nanti teman-teman bisa pilih mau pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua. Silahkan dipilih sesuai kemauan teman-teman. Sudah siap? Let's go! Nah, teman-teman tahu apa bedanya pecahan biasa dengan pecahan campuran? Di pertemuan minggu lalu, Miss Ari sudah pernah bahas. Siapa yang tahu bedanya pecahan biasa dengan pecahan campuran? Ya, benar. Jadi, pecahan biasa adalah pecahan yang angkanya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran ialah pecahan selain ada pembilang dan penyebut, di depannya ada bilangan bulat. Maka dari itu disebut sebagai pecahan campuran. Nah, teman-teman tahu pecahan yang bagaimana yang bisa diubah menjadi pecahan campuran? Jangan sampai nanti teman-teman sudah mengerjakan, ternyata pecahan itu tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar angkanya daripada penyebutnya. Contoh, misalnya Miss Ari punya angka 7/3. Lihat contoh di atas ya. Oke, angka pembilangnya yaitu 7 lebih besar daripada angka penyebutnya yaitu 3. Maka pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Tapi bagaimana dengan pecahan 3/5? Ya, di pecahan 3/5 angka pembilangnya ada 3 atau jumlahnya 3. Sedangkan penyebutnya adalah angka 5. Maka pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi contoh pecahan yang ini tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sampai sini paham? Untuk contoh soalnya, teman-teman bisa simak video selanjutnya. Sudah siap? Fokus, tenang, dan konsentrasi supaya teman-teman bisa paham materinya. Oke? Teman-teman, sekarang mari kita lihat contoh soalnya ya. Di sini Miss Ari punya angka 7/3. Angka 7 atau angka yang di atas kita sebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 3, angka yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Sekarang teman-teman perhatikan, angka pembilang dan angka penyebutnya lebih besar yang mana ya? Ya, betul sekali. Jadi, ini lebih besar angka pembilangnya. Maka, ini bisa kita ubah menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Sebelumnya, Miss Ari sudah pernah bilang bahwa ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara 1 dan cara 2. Cara pertama itu dengan cara pembagian bersusun ke bawah atau disebut dengan porogapit. Sedangkan cara kedua itu bisa dilakukan dengan cara pengurangan bersusun ke bawah. Kita lihat cara yang pertama. Yang pertama kita buat dulu 7-nya di dalam, 3-nya di luar. Oke, teman-teman masih ingat cara pembagian bersusun ke bawah? Kalau masih lupa, kita ingat-ingat sama-sama ya. Oke, ingat.
kita buat dulu tanda pembaginya. Setelah itu, angka yang atas teman-teman taruh di dalam. Sedangkan angka yang bawah teman-teman letakkan di luar. Oke, kemudian mari kita hitung sama-sama. 7 dibagi 3 berapa ya? Coba diingat-ingat, perkalian 3 yang hasilnya sama dengan 7. Kira-kira ada nggak ya? Sepertinya nggak ada. Maka cari yang mendekati 7. Kita hitung ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Mana yang mendekati 7 tapi tidak boleh melebihi 7? Ya, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Maka 7 dibagi 3 sama dengan 2. Miss, kenapa bukan 3 saja? Tidak boleh, karena 9 melebihi angka 7. Maka kita tidak boleh memilih angka 3. Oke, langkah selanjutnya adalah 2 dikalikan dengan 3. Berapa? Oke, 6. Kita taruh di bawah angka 7, kemudian kita kurangi. 7 dikurang 6 berapa teman-teman? 1. Betul. Sekarang kita lihat lagi. 1 dibagi dengan 3, bisa nggak ya? Kamu punya permen 1, mau dibagi ke 3 orang. Nggak bisa, Miss. Betul sekali, tidak bisa. Maka ini disebut sebagai sisa. Maka jawabannya adalah 7 dibagi 3. Angka yang besar ini kita sebut sebagai bilangan bulat. Letakkan paling besar di depan, 2. Oke, sampai sini paham? 1, sisanya kita letakkan sebagai pembilang 1 per. Nah, karena di sini per 3, di sini 3, maka di sini kita tulis dengan 3. Ini adalah cara pertama. Bagaimana dengan cara kedua? Ikuti terus ya. Oke. Cara kedua, kita pakai pengurangan bersusun ke bawah. Contoh, berapa bilangan pembilangnya? 7. Kita tulis di sini 7. Dikurangi dengan penyebutnya. Dikurangi 3. 7 dikurang 3 berapa ya? Oke, good. Pintar sekali. 4. Sekarang 4 masih bisa nggak dikurangi dengan 3? Masih bisa, Miss. Maka boleh kita kurangi lagi. 4 dikurang 3 sama dengan 1. 1 bisa nggak dikurangi 3? Nggak bisa, Miss. Ya sudah, berarti sudah selesai. Lalu jawabannya berapa? Kita hitung ya. Berapa kali pengurangan atau berapa kali dilakukan pengurangan dengan angka 3? 1, 2. Oke, ada 2 kali, Miss. Berarti kita tulis di sini 7 per 3 sama dengan, karena dia 2 kali pengurangan, tulis angka 2 yang besar. Kemudian sisanya di ujung angka berapa? 1. Tulis di sini 1. Kita pindahin ya. Oke, pernya karena di sini per 3, maka kita tulis 3. Sama nggak hasilnya, teman-teman? Sama kan? Jadi teman-teman boleh pilih mau pakai cara pertama atau pakai cara kedua. Sampai sini paham? Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Guys, sekarang Miss Ari akan kasih contoh teman-teman soal kedua. Miss Ari di sini punya angka 17 per 5. Berapa? Good, 17 per 5. Sekarang kita pakai cara ke satu dulu ya. Oke, seperti biasa langkah pertama kita buat tanda bagi. Langkah kedua, angka yang atas teman-teman letakkan di dalam tanda bagi. Sedangkan angka yang bawah teman-teman letakkan di luar tanda bagi. Oke, selanjutnya teman-teman bagi. 17 dibagi dengan 5 atau sama dengan artinya 5 dikali berapa yang hasilnya 17. Ada nggak ya? Nggak ada, Miss. Karena nggak ada perkalian 5 yang hasilnya 17. Maka teman-teman cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati angka 17, tapi tidak boleh lebih dari angka 17. Kita hitung sama-sama ya. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. Angka 20 melebihi angka 17. Maka kita pilih yang sebelum angka 20, yaitu 5 kali 3. Maka sini kita tulis 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Kita kurangi ya. 7 diambil 5, sisanya 2.
1 diambil 1 habis. Maka di sini sisanya 2. 2 bisa nggak dibagi dengan 5? Ibaratnya teman-teman punya 2 buah permen, mau dibagi ke 5 orang. Kira-kira bisa nggak? Ya, betul sekali, tidak bisa. Maka sudah selesai deh pengerjaannya sampai di sini. Maka 17/5 kalau kita jadiin pecahan campurannya adalah, ingat, hasilnya yang atas kita tulis sebagai bilangan bulat. Kita tulis yang besar. 3. Sisanya kita tulis sebagai pembilang. Pernya tetap per 5. Maka bentuk pecahan campuran dari 17/5 adalah 3/2/5. Sekarang kita pakai cara yang kedua ya. 17 kita kurangi dengan 5. Misalnya ditanya, kenapa dikurangi 5? Hei, ingat lagi, karena di sini bilangan pembaginya atau penyebutnya adalah 5. Maka kita kurangi dengan angka 5. 17 diambil 5. 7 diambil 5 berapa nak? 2. 1 kita turunin ke bawah. Sisanya 12. Masih bisa nggak dibagi dengan 5? Masih Miss, maaf, dikurang dengan 5. Masih Miss, kita tulis 5 ya. 2 diambil sama 5. Teman-teman punya permen 2 mau diambil 5. Nggak bisa, maka kita harus pinjam 1 dari sini. Jadinya 12. 12 diambil 5 sama dengan 7. Sini kan sudah diambil ya, jadi kosong, sisanya 7. 7 masih bisa nggak dibagi dengan dikurang dengan 5? Masih Miss, maka kita kurangi ya. 7 dikurang 5 berapa ya? 2. Oke, sekarang 2 bisa nggak kita kurangi dengan 5? Nggak bisa, maka sudah selesai ya. Kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ini 1, ini 2, ini 3. Maka kita tulis hasilnya 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 kali pengurangan. Sekarang sisanya berapa nak? 2 kita jadikan pembilang. Ingat, kalau di pecahan campuran sisanya kita tulis sebagai pembilang. Dan penyebutnya kita samakan dengan soalnya, yaitu 5. Sama nggak hasilnya? Sama kan? Jadi teman-teman boleh pilih pakai cara yang mana? Cara 1 dengan cara porogapit atau cara 2 dengan cara pengurangan bersusun ke bawah. Sampai sini paham? Oke guys, sekarang Miss Ari mau bahas mengenai bentuk yang selanjutnya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini adalah contoh dari pecahan campuran, di mana yaitu 4/2/3, di mana angka 4 disebut sebagai bilangan bulat. Apa teman-teman? Bilangan bulat. Sedangkan yang 2/3 ini disebut sebagai pecahan. Jadi, pecahan campuran adalah pecahan yang di dalamnya ada bilangan bulat, juga ada pecahan. Itu disebut sebagai pecahan campuran. Sekarang, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Oke, Miss Ari punya, kalau yang pecahan ini kita hanya bisa mengerjakan dengan satu cara ya. Nah, Miss Ari punya angka 4/2/3. Langkah pertama, teman-teman bisa ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya, oke, kita lihat. Bawah kita kalikan dengan depan. Oke, berarti kita tulis dulu ya. 3 kita kalikan dengan 4. Oke, kemudian setelah dikalikan, teman-teman hasilnya bisa ditambahkan dengan angka yang di atas. Berarti sini kita tulis tambah 2 dibagi 3. Sekarang kita hitung sama-sama ya. 3 dikali 4. Berapa ya teman-teman 3 dikali 4? Ya, betul sekali. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka kita tulis di sini 12. Ditambah 2 dibagi 3. Sekarang kita hitung ya. 12 ditambah 2 berapa ya? Good, 14/3. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 4/2/3 adalah 14/3. Sampai sini teman-teman paham? Oke, contoh yang kedua, Miss Ari punya angka 2/4/7. Kita ulangi sama-sama ya. Angka 2 di sini termasuk bilangan apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Ini adalah bilangan bulat. Sedangkan angka 4/7 tadi yang bisa disampaikan. Bilangan apa ya? Ya, ini adalah yang disebut sebagai bilangan pecahan biasa.
Sekarang kita ubah bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya ingat. Apa ya tadi caranya? Bawah kali depan kita tulis 7 kali 2. Good. Setelah itu tambahkan dengan atas. Good. Tambah dengan atas. Atasnya angka berapa ya? 4. Oke, kita tulis 4 dibagi 7. Nah, kemudian baru kita bisa kalikan. 7 kali 2 sama dengan 14. Oke, ditambah 4 dibagi 7. Kita hitung lagi. 14 tambah 4, 18 dibagi 7. Maka hasilnya adalah bilangan pecahan biasa dari 24/7 adalah 18/7. Mudah bukan teman-teman? Nah, sekian dulu materi dari Miss Ari hari ini. Nanti minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang lain. Teman-teman, silahkan fokus untuk mengerjakan latihan soal yang sudah Miss Ari berikan ya. Mengerjakan dan sampai jumpa minggu depan. Miss Ari undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.